1220965 dari jurusan Ilmu Pemerintahan S1 Universitas Terbuka Tarakan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik yang dibimbing oleh Ibu Faila Supa Marhamah Shom MSI. Nah, di video ini saya mau cerita tentang pengalaman nyata saya waktu mengurus surat domisili di kelurahan. Apa masalahnya yang saya temui, apa yang saya tawarkan? Yuk simak. Sekitar bulan April 2026, saya datang ke kantor kelurahan di salah satu kota Tarakan dengan tujuan mengurus surat domisili. Saya sudah bawa semua berkas surat pengantar RT yang sudah bermaterai, fotokopi KTP, kartu keluarga lengkap. Tapi ternyata saya langsung ditolak. Petugas bilang tidak ada layanan surat domisili untuk pemohon yang KTP-nya dari luar Tarakan. Saya disarankan untuk pindah KTP dahulu. Saya bingung dong, karena saya cuma tinggal sementara di sini. Akhirnya saya coba cari informasi sendiri lewat internet dan tidak ketemu aturan yang dimaksud petugas itu. Saya pun pergi ke Dinas Dukcapil untuk memastikan, dan di sana saya dapat informasi yang berbeda. Ternyata surat domisili bisa diproses asalkan saya punya nomor registrasi dari Dukcapil dulu. Nah, masalahnya di sini informasi dari kelurahan dan Dukcapil berbeda. Akhirnya saya harus bolak-balik 2 instansi hanya untuk memastikan prosedur yang seharusnya sudah jelas dari awal. Berdasarkan teori kolaboratif governance, permasalahan pelayanan surat domisili di kelurahan tersebut bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah koordinasi antar instansi. Informasi yang diberikan belum konsisten, belum tersedia SOP bersama, dan koordinasi antar kelurahan dengan Dukcapil masih lemah. Akibatnya masyarakat harus mencari informasi sendiri dan sering mengalami proses yang berbelit-belit. Jika dianalisis menggunakan teori kolaboratif governance, terdapat 4 dimensi permasalahan utama. Pertama, kepemimpinan fasilitatif, yaitu belum adanya inisiatif formal untuk membangun koordinasi antar instansi. Kedua, desain institusional, yaitu belum tersedia SOP terpadu yang menjadi pedoman bersama. Ketiga, proses kolaborasi yang masih lemah karena komunikasi belum terstruktur. Dan keempat, konteks sistem yang ditandai dengan perbedaan pemahaman prosedur pelayanan di antara instansi terkait. Nah, dari masalah itu, saya menawarkan solusi yang saya beri nama Program Sigap Domisili, singkatan dari Sistem Informasi dan Koordinasi Terpadu Pelayanan Domisili. Program ini punya 2 komponen utama. Komponen pertama adalah SOP terpadu antara kelurahan dan Dukcapil. Jadi, kedua instansi ini duduk bersama, menyusun prosedur yang sama, dan menandatangani nota kesepahaman. Warga cukup datang ke kantor lurah sekali, bawa surat pengantar RT, fotokopi KTP, dan kartu keluarga. Petugas kelurahan yang akan langsung berkoordinasi dengan Dukcapil di belakang layar. Warga tidak perlu kemana-mana lagi. Komponen kedua adalah media informasi digital berbasis QR Code dan WhatsApp. Di ruang tunggu kelurahan dipasang banner yang berisi QR Code. Warga tinggal scan, langsung bisa membaca prosedur kelengkapannya di HP. Selain itu, ada nomor WhatsApp resmi kelurahan yang bisa dihubungi untuk tanya-tanya sebelum datang. Implementasi program Sigap Domisili dilakukan melalui 4 tahap. Tahap pertama adalah penyusunan SOP terpadu antara kelurahan dan Dukcapil. Tahap kedua adalah pembuatan media informasi digital. Tahap ketiga yaitu pelatihan petugas dan sosialisasi kepada masyarakat. Dan tahap terakhir adalah monitoring serta evaluasi untuk memastikan program berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Domisili melibatkan beberapa pihak yang saling berkolaborasi. Lurah berperan sebagai penanggung jawab program, Dukcapil sebagai mitra koordinasi data kependudukan, petugas kelurahan sebagai pelaksana layanan, RT dan RW sebagai penyebar informasi kepada masyarakat, serta masyarakat sebagai penerima manfaat sekaligus pemberi masukan terhadap kualitas pelayanan. Pelaksanaan program dilakukan secara bertahap selama 4 bulan. Bulan pertama difokuskan pada koordinasi dan pembentukan tim. Bulan kedua dilakukan penyusunan SOP terpadu. Bulan ketiga berfokus pada pengembangan media informasi digital dan pelatihan petugas. Selanjutnya, pada bulan keempat program mulai diterapkan secara penuh dan evaluasi secara berkala.
Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang perlu diantisipasi. Pertama, resistensi petugas terhadap prosedur baru yang dapat diatasi melalui pelatihan dan keterlibatan aktif dalam penyusunan SOP. Kedua, lemahnya koordinasi antar instansi yang dapat diminimalkan melalui nota kesepahaman dan evaluasi rutin. Ketiga, keterbatasan literasi digital masyarakat sehingga layanan tatap muka tetap dipertahankan sebagai alternatif. Melalui program sigap domisili, diharapkan tercipta pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi. Masyarakat tidak lagi mengalami kebingungan prosedur maupun harus berpindah-pindah instansi. Selain meningkatkan kualitas pelayanan, program ini juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dari pengalaman saya ini, saya belajar bahwa pelayanan publik yang baik bukan hanya soal hasilnya, tapi juga soal prosesnya. Masyarakat berhak mendapat prosedur yang jelas, informasi yang pasti, dan pelayanan tidak berbelit. Semoga program sigap domisil ini bisa jadi masukan nyata buat kelurahan tersebut dan Dinas Dukcapil Kota Tarakan agar kedepannya tidak ada lagi warga yang harus bolak-balik hanya karena informasi tidak seragam. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.